buka channel kami di Paugeran YouTube. Di YouTube kalian bisa ketik Paugeran, muncul kami. Biasanya kami menyampaikan lagu-lagu pitutur, dan kali ini kita buat podcast pertama untuk kalian biar jadi pribadi yang baik. Iya, setelah buat kalian sebagai contoh figur yang patut kita contoh, yaitu Punokawan. Silakan Bupati. Punokawan ditane wayang Jawi, ono Petro dadi ratu, kamulyani menungso tunggal murid rekoso maka diangkat derajate Gusti Allah. Eyang Semar kuyu mesem nyamar kuwi crita kanggo Nuswantara, kanggo tumindak ngerti ayo padha ngauti belajar urip kang bening. Mangkur ing kadonya kawawanahan hawa, angkat gestur angkara perilaku mahasiwing sepi memayu hayu ning jagat. Mangkur ing kadonya kawawanahan hawa, angkat gestur angkara perilaku mahasiwing sepi memayu hayu ning jagat. Punokawan ciptaan Bapak Rama. Iya, Punokawan. Nah, taruh dulu ya Pak ya lagunya ya. Siap. Atau di sini aja sini. Ya, Oke. kenalin dulu Mas saya Mas. Oh, iya. Ini belakang kita ini luar biasa. Jadi gini. Jadi teringat Punokawan yang sebenarnya. Jadi ada Bapak Rama. Kayak Punokawan Petro ya. Terus Bapak Rahmat atau Jiro. atau Mas Jiro kayak Gareng apa Mas Bagong? Gareng. Iya kan. Saya nggak sebagai bapak, saya kan pemandu acara. Iya kan. Enak dewi. Enak dong, menang kan saya. Oke. Gimana Mas Agung ya? Jadi gini, kita mulai dialog ya Pak ya. Kita ini hampir 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan kita berjumpa. Kita kenalin dulu ceritanya Gitu awalnya. ya. Jadi awalnya itu sebenarnya di dalam diri kita ya guys ya, itu punya jiwa seni masing-masing dan berbeda, asli berbeda. Tapi kenapa bisa berkumpul? Karena kita satu sama lain itu punya satu misi, yaitu kita harus berada di jalan yang baik. Berada di jalan yang baik berdasarkan paugeran yang kita yakini. Artinya prinsip hidup atau aturan yang kita yakini itu penting ya. Makanya asal mula kata paugeran itu saya dijapri oleh seseorang, temanya apa? Sedangkan saya bikin 10 menit. Itu saya berpikir keras, asli. Berpikir keras saya. Berpikir keras, apa yang tepat? Oh, mungkin kata ini. Ya, semoga berkah ya Pak. Ya. Depannya ya. Prinsip kehidupan. Oke. Kemudian kita berkumpul membuat satu ya sarana atau alat atau sebagaimana zaman milenial, kita buat video supaya kalian terinspirasi jadi orang yang baik. Termasuk kita ini belajar. Oke, kita mulai di narasumber saya 2 berarti ya, ada Bapak Gareng, Bapak Rama, Bapak Petro ya. Oke, kita tanya Pak. Ini pertanyaan berat Pak. Iya. Boleh pertanyaan apa saja yang bisa kami jawab dengan secukup-cukupnya ya. Saya bertanya dulu. Pada akhirnya benar nggak sih kalau kebaikan itu tetap akan kalah dengan orang-orang yang megang prinsip-prinsip kejahatan? Karena teman saya bilang gini, Mas capek Mas, sore bener Mas, aku dihapusi terus Mas sama teman-temanku yang nggak baik. Apakah betul kebaikan akan kalah dengan keburukan? Bagi orang-orang terpilih atau memahami dalam kehidupan tidak ada istilah kebaikan akan kalah dengan
keburukan gitu. Karena apa? Kebaikan dan keburukan ini kan sudah tertanam di jiwa setiap insan kehidupan ini. Contoh kita aja loh masih berpikir hari ini, saya sendiri pribadi, Anda atau semua pasti berpikir tentang mana yang harus dilakukan dengan baik dan mana sesuatu yang bisa dilakukan dengan keburukan. Jadi keburukan dan kebaikan ini terus mengiringi, tinggal kita mengimbangi diri tentang paugeran prinsip itu kan. Menurut saya begitu. Jadi kan? tetap akan menang kebaikan. Iya, tetap akan menjadi pemenang terakhir. Kalau kompromi dengan keburukan boleh nggak? Kan banyak nih pejabat begitu. Nah, ini ada satu bahasa yang baru malam kompromi dengan kompromi dengan kejahatan. Itu karena lapisan di dalam pemikiran seorang tadi, keinginannya berlebihan, hawa nafsunya berlebihan untuk bisa mencapai tujuannya. Maka istilah kata dihalalkan segala cara, adalah halal haram ini ya nggak ada ikut campur ke sana. Nggak bakal campur. Nggak bakal campur ya. Cuma istilah orang ini kan harus tipis, ini harus memaknai segalanya tentang kehidupan yang ada di setiap perilaku kita kan gitu. Jadi kompromi dengan kejahatan itu salah jelas ya. Iya, kompromi dengan kejahatan dalam pemikiran itu sangat salah karena ujungnya. Tapi ini kan Indonesia, Pak. Ujungnya nanti. Gimana, Pak? Iya, itu kan. Sekuat tenaga ya harus dijalankan. Iya, harus jalankan. Intinya begini, ujung di dalam perjalanan kan sebuah tujuan kan hasil akhir. Sekolah ya harus punya nilai yang bagus. Perilaku hidup ini juga dapat nilai dari perilaku itu tersebut. Jadi ngomong Jawa itu ngomong ngunduh woi pakerti. Jadi apa yang dilakukan itu sebenarnya pasti akan berimbang berarti ada imbas dari perilaku tersebut. Kalau membunuh orang ya terbunuh, walaupun hari ini raganya masih hidup tapi jiwanya akan mati selamanya karena sudah membunuh ya. Membunuh orang hidup menjadi mati, membunuh beneran dia. Itu kan menjadi kehidupannya suatu hari ketika di titik pemikiran yang muncul, dia akan seperti mati, nggak terasa. Hidupnya nggak terasa, penuh dengan kebimbangan, apa yang dilakukan, dosa, dan lain gitu ya. Pasti itulah karena akal kita tetap berpikir, kecuali kalau Anda itu orang gila lagi, lain lagi. Orang gila sampai meninggal berarti lulus ya. Apa yang dilakukannya tidak terasa. Nah, kita waras. Saya bertanggung jawaban juga orang gila. Kita waras. Berarti pemikiran kita harus punya akal budi yang stabil. Berarti paugeran adalah sebuah prinsip yang membentuk keilmuan baru yang milenial sekarang loh ya. Jadi nggak terlalu apa ya mengada-ngadakan, menggambarkan sesuatu itu mana surga mana neraka yang terlalu jauh kita pikirkan itu. Menjadi kita ini mencari tahu tentang hal itu. Tolong kita hidup harus berpikir sederhana. Paugeran adalah prinsip hidup. Paling tidak lihat channel ini kan nanti kawan-kawan bisa terbuka ya kan. Karena guru-guru minimal pura-pura jadi orang baik lah. Iya. Baik beneran ya. Iya. Contoh gini Mas Abdul. Boleh nggak sih? Ada pura-pura jadi orang baik boleh ya? Ada ini. Lebih mending ya. RW saya waktu saya masih tinggal di kota Surabaya. Om minum nih RW Pak. Nah, sebutin namanya Om mabuk. Omongannya kasar. Tapi karena dia terpilih oleh warga saat itu karena nggak ada lagi yang menjadi RW loh ya. Wis orang A ini aja. Dia ketawa jadi RW. Ternyata setelah dia sudah di SKK menjadi RW, hari demi hari dia harus merubah hidupnya untuk lebih baik. Karena dia menjadi panutan. Loh, berarti kan yang dikatakan orang itu kelihatannya tidak mungkin, ya suatu hari akan mungkin. Makanya pelajaran budi pekerti ini harus diawali mulai kecil kita. Saya mulai dari hari ini boleh nggak? Ya boleh saja, tapi kalau mending telat daripada tidak sama sekali ya. Untuk mengatasi keterlambatan itu, berarti kita harus mengambil keilmuan yaitu hiduplah sederhana dan banyak diam. Kan begitu. Banyak diam karena takut nanti kalau bicara kita tidak bermakna kepada orang lain, jadi salah terus nanti. Diam dan mengkaca diri, terus mempelajari dengan ya arti bijak itu kan belajar.
bijaksana diri, berarti matahari terbit itu kita harus mempelajari ilmu baru dari alam. Berarti matahari terbit itu adalah kita bangun tidur. Ngomong-ngomong Pak RW itu masih tambah baik nggak? Wah, sekarang sudah naik haji 2 kali. Tapi RW itu haji, Iya, ngapain, haji. Mas? Harusnya kepala dusun ya, ini langsung haji. Makanya kalau jadi tokoh itu mendingan bukan kita minta ya, mendingan dari suatu tumindak kita yang kelihatan kurang begitu terlihat menjadi tokoh yang baik atau suci, tapi dia akan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik daripada hari ini menjadi tokoh yang kelihatan suci tapi dia melakukan kejahatan, kesalahan. Itu sulit mengembalikannya, sulit. Bisanya berubah, pindah ke hutan yang nggak ada orang, Jadi orang hutan. jadi orang hutan. Mas Hiro ini ceritain Mas Hiro kehidupan iya. dengan ini. Jadi, nah berarti gini, wah nanti Nangis ya. enggak, saya nangis karena saya juga bingung nanti. Eksklusif ya Mas ya, di episode 2 nanti bersama Mas Hiro ya. Siapa sebenarnya Mas Hiro? Iya betul, saya harus lebih cerdas. Lebih cerdas. Oke, kalau ada pertanyaan gini Pak, kok orang yang jahat nasibnya mujur sih? Kita orang baik, ngobat mabit begini. Nah, Mereka yang jahat-jahat, ini loh. hidupnya nikmat. Ini duit banyak. ini jari sopo kata siapa kan begitu? Kata YouTuber. Ya memang Gimana? kalau zaman itu kan sesuai dengan apa yang muncul ya. Sekarang kan apa lote apa itu? Sing tek-tek gitu. Lato. Ya. Zaman lato. Oh lote. Dibentur-benturkan. Jadi zaman sekarang ini seperti kita ini berpanen. Tahun ini, bulan ini, tahun ini panen buah, bulan ini panen apa. Nah, sekarang ini kan lagi boomingnya popularitas. Secara psikologi ketenaran. Karena meraih rezeki katanya itu harus terkenal dulu. Ya kan? Terkenal. Pertanyaannya, kenapa yang buruk ini kok malah lebih muncul? Maka dari itu dari ketenaran tadi, karena mengandung proses ketenaran tadi, orang lebih berebut diri menjadi pejabat yang ternama, hebat, terus menjadi penyanyi yang hebat, terus menjadi popularitas itu mengambil alih posisinya di bidang marketnya itu lebih mudah daripada orang jualan warung kopi, asongan, kan lebih sulit ya waktunya. Tenar seperti artis-artis kan sugi-suginya karena dari artis. Nah ketenaran tadi bukan dari konsep artis saja, jadi penceramah agama, pokoknya popularitas. Terus pejabat tinggi ya popularitas. Nah akhirnya di situ menghalalkan segala cara untuk bisa mempercepat diri. Bukti pengen tahu? Iya. Dan di YouTube sekarang yang telanjang itu loh. Iya. Itu cepet tenar itu. Anda mau coba boleh. Tapi jangan ngajarkan itu ya. Awas keliru ya. Maksudnya itu fakta. Itu fakta. Setelah tenar, subscribe-nya banyak, like-nya banyak, disenangi orang. Tergantung jual apa di situ kan ya. Nah itu termasuk sebuah. Kalau jual visi misi Pak, membangun bangsa katanya. Nah ini agak sulit. Nah. Karena apa? Animo masyarakat ini sedang panen seperti itu. Maka dari kita ini perjuangan Paugeran ini semoga menjadi satu sinaran cahaya ini. Yang bumi katanya sudah gelap, Nusantara atau Indonesia ini sudah seperti itu. Minimal kita ini mengajarkan karya-karya anak bangsa, anak negeri. Ya nggak apa-apa kita berjuang, yang tidak harus bermuatan pikiran kita ini digaji siapa, nggak ada. Tapi barangkali di sini ada yang menyentuh kan, ternyata 3 orang ini berjuang dengan apa adanya, sama dengan para pejuang lainnya. Yang penting dengan kemampuan kita ini bisa memberikan contoh yang baik. Dan itu nggak gampang loh kita ya. Asli pemirsa ya, jadi orang baik itu beresiko. Beresiko. Jadi orang buruk jadi ganti orang. Kalau jadi orang baik ya kan. Iya. Jadi orang baik di jalan yang benar saya yakin dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Cocoknya bertambah kan ya. Betul, tidak akan rugi kalian kalau berusaha jadi orang baik, tidak akan rugi. Berubah kalian harus berubah. Mulai saat ini, mulai kalian melihat ini kalian harus berubah. Capek jadi orang jahat, capek. Ya, wes. Capek. Saya belum pernah jahat, tapi nggak tahu. Benar ya. Dia menjahat.
Oi. Lagu kedua? Ya. Begegek ugek-ugek hemel-hemel Sabdulito. Kuno kawan maknanya orang kecil-kecil ini bisa jadi ratu. Artinya ratu itu bukan raja atau raja yang hebat yang kaya raya. Rat itu artinya ratan jalan atau jalan yang besar. Wawasannya, wawasan yang begitu lebar, luas, langgeng untuk mencari makomnya sukses masing-masing di bidangnya. Kuno kawan ceritane wayang Jawi, ono Petro dadi ratu, kamulyani menungso kudu kalem urip rekoso magani angkat kerajane Gusti Allah. Eyang Semar tuyu mesem nyamar, kuwi crita kanggo Nuswantara, kandung tumindak ngerti ayo padha ngauti belajar urip kang becik. Mangkur hingga donyan kawawanahan hawa, angen kestur angkara perilaku mahasiwing sepi memayu hayu ning jagat. Mangkur hingga donyan kawawanahan hawa, angen kestur angkara perilaku mahasiwing sepi memayu hayu ning jagat. Kuno kawan. Oi lah dalam begegek-begegek amal-amal Sabdulito. Kita kasih pesan Mas Agung. Oh iya. Mas Agung dulu dong. Oh, gini pemirsa ya. Ngomong-ngomong soal lato-lato, kita perlu mencontoh lato-lato. Artinya, walaupun kita dibentur-benturkan satu sama lain, kita harus tetap satu irama di jalan yang benar. Ingat, lato-lato itu kalau polanya nggak benar, dia pasti nggak bisa berjalan. Tidak seimbang ya. Tidak seimbang, pasti rusak. Kalian mengulangi lagi. Jangan. Ya. Kita contoh lato-lato konsisten, satu irama dalam kebaikan. Luar Oke. biasa. Ini Mas Tiro kasih pesan. Semangat. Semangat dan patah mundur. Oh. Maju terus, tak. Oke. Pesan saya kepada para generasi tetap Cancut Taliwondo berhasil di bidang masing-masing, jangan goyang, harus fokus, lakukan kejujuran, kebenaran, konsisten waktu, supaya dalam kesederhanaan hidup lebih baik dari sebelumnya. Dari tim Paugeran, saya Mas Rama Suryantara. Saya Mas Agung Setiawan. Saya Mas Ciro. Sampai jumpa.